semuanya. Bentar. Kita undang dulu. Halo Ma. Halo semuanya. Selamat siang, selamat bergabung ya. Apa kabar nih semuanya? Halo Mama Vita, halo. Oke, jadi senang sekali ya akhirnya hari ini saya bisa kembali di sini di live Mama's Choice. Hari ini agak berbeda ya kalau biasanya. Kalau biasanya mungkin mama-mama yang udah sering nonton saya live, biasanya saya live jualan ya. Kali ini topiknya agak berbeda. Jadi di live Instagram kali ini saya akan live bersama Makuku. Jadi nanti ada tim juga dari Makuku. Nanti akan saya undang ya. Cuma nanti sebentar saya opening dulu. Jadi nanti kita akan live bersama Makuku Indonesia. Untuk mama yang belum kenal dengan saya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fitria Septiani. Nyebut nama sendiri aja tipe ya. Saya Fitria Septiani, perwakilan dari Mama's Choice Indonesia yang akan memandu jalannya IG Live siang hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ya, lagi heboh banget di mana-mana, beritanya keluar di mana-mana, yaitu tentang gagal ginjal akut pada anak. Serta nanti kita juga akan bahas tips-tips cara mengatasi demam dan juga akan disampaikan juga informasi tentang volume urin atau volume pipis yang normal untuk anak itu berapa sih, karena kan gagal ginjal itu seperti yang kita ketahui ada hubungannya dengan urin ya. Jadi nanti mama bisa dengar langsung penjelasannya dari Dokter Farabi. Mama juga bisa tanya di kolom, kalau mau tanya itu tanyanya mama boleh tanya di kolom pertanyaan ya. Jadi bukan di kolom komentar nih, kolom yang panjang ini yang di bawah. Di mana sih kalau di layar mama ya? Pokoknya kalau di layar saya ini ya, yang panjang itu adalah kolom komentar. Sementara kalau mama mau nanya biar pertanyaannya kebaca sama saya, biar nggak jalan dia, mama boleh tanya di bubble di sini ya. Ada bubble tuh ada bulat, tanda bulat, di dalamnya ada tanda tanya di situ ya. Jadi boleh diketik di situ kalau mau nanya. Tapi kalau mau komentar, sekedar komen-komen aja boleh di kolom komentar. Begitu ya. Jujur nih topik kita siang hari ini tuh bikin cemas banget. Tapi meskipun cemas, aku mau mengingatkan kepada mama untuk tetap cermat dalam memproses informasi melalui sosial media dan WhatsApp, sosial media manapun ya, Instagram, WhatsApp, Twitter, apapun. Mama harap cermat ya dalam menyaring informasi yang mama dapatkan. Hendaknya mama selalu mengandalkan informasi dari sumber yang terpercaya seperti IDAI, Kemenkes, BPOM, dan juga dokter spesialis anak. Makanya itu ya, nanti juga akan hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial, yaitu dokter. Jadi ini dokter ya, dokter yang udah bergelar doktor. Jadi dokter Farabi, SPA/MKes. Ini saya sedikit bacain dulu ya profilnya dokter Farabi sebelum nanti dokternya gabung bersama kita. Jadi dokter Farabi Elfuzi Arafik, SPA/MKes, adalah seorang dokter anak yang aktif berpraktik di RSU Bunda Margonda, RSU Hasanah Graha Afiah Depok, dan juga klinik dokter Farabi. Jadi dokter Farabi mendapatkan gelar doktor di tahun 2020. Selain berpraktik memberikan layanan medis, Dr. Farabi juga aktif menjadi Dewan Penasihat di ID Depok, mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan juga memberikan edukasi kesehatan di televisi maupun online. Dr. Farabi ini sangat suka berbagi ilmunya, mama. Dari itu siang hari ini nanti mama tanya aja ya sepuas-puasnya. Dr. Farabi akan sharing ilmunya kepada kita semua. Nah, selain dokter, nanti akan ada Dokter Farabi, juga akan hadir bersama kita Kak Edi Chang, yaitu brand representatif dari Makuku. Jadi pasti akan seru banget ya live kali ini. Dan topiknya juga adalah topik yang lagi hangat-hangatnya, masih banyak diperbincangkan. Jadi mama stay tune ya, pasti seru banget live hari ini. Dan jangan lupa juga tap love-nya ya, biar saya semangat ini memandu acaranya kalau ngelihat banyak love pop up gitu di layarnya ya. Jadi stay tune dan jangan lupa di tap love-nya. Boleh juga di share ke teman-teman mama semua, siapa tahu kan teman-teman mama juga butuh informasi tentang ini. Selain itu nanti juga akan ada giveaway dari Mama's Choice dan juga Makuku,
Giveaway-nya itu ada 10 bundling gift produk Makuku dan juga Mama's Choice untuk mama yang aktif bertanya dan juga komentar di IG live hari ini. Jadi untuk mama yang mau giveaway-nya nanti akan ada 10 orang mama yang beruntung ya, untuk masing-masing mendapatkan satu bundling produk dari Mama's Choice dan juga Makuku. Caranya gimana? Boleh disimak ya untuk mama yang mau ikutan giveaway-nya. Untuk mama yang mau dapat produknya gratis, boleh disimak caranya. Yang pertama, mama harus follow akun Instagram Mama's Choice ID ini ya, Instagram ini, dan juga makuku.indonesia.official. Nanti akan ada Kak Edi masuk itu pakai Instagram Makuku, jadi nanti mama tinggal tap aja, dan kalau belum follow silahkan di follow ya. Terus juga mama wajib mengikuti IG live ini. Mama harus mengikuti live ini sampai akhir ya, jadi harus disimak terus sampai akhir, karena nanti kan diumumin juga kan di terakhir siapa yang menang. Jadi ketahuan kalau mama nggak menyimak IG live sampai akhir, gagal ya, nggak jadi dapat giveaway-nya. Jadi kalau mau dapat giveaway, simak Instagram live ini sampai akhir. Dan yang terakhir, yang ketiga, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya selama IG live ini berlangsung pada kolom pertanyaan. Lagi ya, saya ulangi, untuk mama yang mau bertanya, tanyanya itu di kolom pertanyaan, bukan di kolom komentar. Jadi kolom komentar tuh yang panjang, yang ada bacaannya komentar, itu kolom komentar. Kalau kolom pertanyaan itu yang di sampingnya ada buletan kecil di situ ada tanda tanya. Nah, di situ diklik, mama bisa tanya di situ ya. Itu kolom pertanyaan. Jadi silahkan tanya sebanyak-banyaknya di kolom pertanyaan. Nanti akan saya pilih untuk 10 orang mama yang beruntung, masing-masing mendapatkan satu produk bundling dari Mama's Choice dan juga Makuku. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya seputar fenomena gagal ginjal akut pada anak, atau apapun ya yang mama penasaran, yang mama mau tanya, silahkan ditanya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang-panjang kata lagi, kita langsung aja invite Kak Edi ya. Kita langsung undang Kak Edi, yaitu brand representatif dari Makuku, untuk langsung join di live kita siang hari ini. Bentar, saya belum invite tadi ya, belum diundang. Kita undang aja langsung ya, Makuku. Oke, kita tunggu ya Kak Edi masuk. Halo. Halo Kak Edi, selamat siang. Hai, selamat siang. Apa kabar nih Kak? Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik nih. Halo, ini penontonnya Mama Choice. Hai, apa kabar semua? Aku Edi dari brand representatif Makuku. Ya, bentar saya gedein dulu, nggak kedengeran suara Kak Edi. Halo, kedengeran Kak? Ya, udah, kedengeran. My bad. Belum digedein ternyata. Oke, saya juga followersnya Makuku. Jadi mungkin di sini ada yang belum tahu nih ya Kak. Mungkin ya ada followersnya Mama's Choice yang belum tahu, belum follow Makuku sebelumnya, atau pernah dengar cuma pernah dengar aja nih, belum tahu kira-kira Makuku apa sih. Mungkin Kak Edi boleh jelasin sedikit tentang Makuku kali ya, biar followersnya Mama's Choice tahu apa itu Makuku gitu. Nah, oke. Nih, bagi penontonnya Mama Choice yang belum tahu Makuku, jadi Makuku itu adalah pelopor pertama yang pelopor pertama yang menggunakan struktur inti SAP. Jadi SAP itu super absorbent polymer. Nah, itu tuh membuat si popok Makuku ini menyerap cairan dengan kuat sehingga tidak terjadinya osmosis balik ataupun anti gumpal begitu. Kalau misalnya nih mami-mami nih yang belum tahu nih osmosis balik itu apa? Jadi osmosis balik itu kalau misalnya popok nih, kalau misalnya udah nyerap cairan terus kita kena tekanan, itu tuh cairan itu bisa keluar kembali. Nah, itulah yang menyebabkan kulit si baby itu jadi lembab dan terjadinya ruam popok atau iritasi kulit begitu. Karena adanya Makuku menggunakan SAP, jadinya Makuku itu mengurangi terjadinya ruam popok ataupun iritasi kulit gitu. Oke. Jadi biar enggak gatel ya babynya, biar enggak ruam. Oke. Tadi Kak Edi udah jelasin sedikit tentang Makuku ya. Sekarang gantian, mungkin ada nih followersnya Makuku yang baru gabung juga di live ini dan belum pernah dengar Mama's Choice sebelumnya, atau udah pernah dengar tapi belum tahu gitu, cuma tahu aja oh ini ada brand namanya Mama's Choice. Apa sih Mama's Choice itu? Oke, gantian ya, sekarang saya jelasin tentang Mama's Choice ke followersnya Makuku ya. Jadi Mama's Choice itu
merupakan brand ibu dan juga bayi yang menghadirkan produk-produk perawatan serta aksesoris untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi. Mama's Choice berfokus untuk kurangi worry. Jadi kalau mama sering lihat ada postingan tentang bayi, ibu dan bayi, ada hashtagnya kurangi worry, itu kemungkinan besar adalah produk kami ya. Karena itu adalah fokus kami untuk mengurangi worry mama melalui produk yang aman, halal, natural, dan tentunya efektif serta inovatif. Saat ini Mama's Choice memiliki 9 produk perawatan bayi. Di antaranya yang pertama ada hair and body wash, kemudian juga calming tummy oil. Calming tummy oil ada bersama saya hari ini. Sebentar saya mau pamer dulu ya Kak Edi. Nih, Boleh. Jadi kebetulan hari ini lagi nggak lengkap ya, saya bawa produknya, jadi hanya ada beberapa nih yang di belakang saya, produk-produk baby. Calming tummy oil, kemudian ada rice cream juga. Jadi kalau ruam popok, barangkali ya sebelumnya belum tahu ada makuku nih yang bisa mencegah ruam popok. Udah terlanjur ruam, bisa pakai rice creamnya Mama's Choice ya. Kemudian juga ada hair vitamin lotion, dan yang terbaru itu ada baby gentle sunscreen. Nah, nih baby gentle sunscreen produk baru kita, ini baru launching sekitar kayaknya 2 minggu ya. Ini produk yang paling ditunggu-tunggu sama mama-mama, banyak yang nanya. Nah, ini ya produk terbaru kita, baby gentle sunscreen. Dan semua produk ini itu telah teruji secara dermatologis dan juga hypoallergenic sehingga aman untuk bayi yang kulitnya sensitif sekalipun. Kenapa sih semuanya harus teruji dulu? Pastinya karena keamanan si kecil adalah yang utama untuk mama, makanya perlu diuji terlebih dahulu semuanya ya. Nah, berbicara tentang keamanan si kecil, belakangan ini fenomena gagal ginjal akut pada anak di bawah 5 tahun membuat banyak mama worry ini. Apalagi penyebabnya itu masih dalam investigasi ya, belum tahu penyebabnya, masih belum jelas. Jadi masih diinvestigasi oleh Kemenkes dan juga BPOM. Beberapa hari yang lalu bahkan beredar daftar obat yang dilarang untuk dikonsumsi terlebih dahulu sementara waktu oleh anak. Walaupun kayaknya kemarin ya atau semalam itu udah dikeluarkan juga ya daftar yang boleh dan juga yang tidak, tapi tetap aja ya masih meninggalkan rasa khawatir. Jadinya mama-mama tuh khawatir kalau mau minumin obat ke anaknya, ini obatnya yang aman atau enggak ya, karena kemarin kan ada yang ditarik terlebih dahulu. Nah, terus gimana dong kalau si kecil sakit, apalagi ini lagi musim yang suhunya tuh nggak menentu ya, kadang kalau panas banget, kalau hujan suhunya bisa turun jadi dingin banget, jadi banyak yang sakit, banyak yang flu, demam. Jadi gimana dong kalau nggak boleh minum obat, atau kalau mamanya khawatir mau kasih obat ke anaknya, kita harus apa? Kalau begitu langsung aja nih, karena kita bukan ahlinya ya kayak dia, kita langsung aja invite Dokter Farabi. Kita langsung undang Dokter Farabi ke live kita hari ini, biar nanti Dokter Farabi yang menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pundak mama tadi biar lebih jelas gitu ya. Kalau gitu langsung kita invite aja dokternya ya. Nah, nih sambil nunggu Dr. Jo ini, kami ingatkan lagi kalau Makuku dan Mama Choice akan membagikan 10 paket produk untuk mama yang paling aktif selama IG Live ya. Dan pastinya sudah follow akun Makuku Indonesia Official dan juga akun Mama Choice ID. Nanti pengumumannya akan kita share di akhir acara. Betul banget Kak Edi. Ya, buruan ya Mah, tulis komentar, pertanyaan, maaf. Pertanyaan maksudnya ya. Tulis pertanyaan Mama sebanyak-banyaknya lewat fitur pertanyaan. Sekali lagi saya ulangi ya, di fitur pertanyaan ya Ma. Jadi kalau Mama tulis komentar di ruang yang panjang di bawah itu kolom komentar ya, bukan kolom pertanyaan. Kalau Mama mau tanya untuk ikutan giveaway, tanyanya di kolom pertanyaan di sampingnya yang ada logo, ada bulatan kecil, di dalamnya ada logo tanda tanya. Nah, di situ tanyanya ya. Jadi nanti bisa kelihatan nih siapa yang punya pertanyaan paling banyak, siapa yang paling aktif bertanya. Jadi nanti bisa menang, bisa berkesempatan untuk memenangkan giveaway dari Makuku dan juga Mama's Choice gitu ya. Jadi dokternya belum masuk. Oke, ini sambil nunggu dokternya masuk kali ya. Saya mau lihat, udah ada yang nanya belum sih? Oh, belum. Oh, udah banyak. Wah, luar biasa. Udah banyak yang nanya Kak Edi. Ya, antusias banget ya ini penontonnya. Penontonnya Mama Choice sama aku nih antusias banget. Halo Kak, halo Mama. Nih udah ada yang nanya.
Mama tanya kalau mau tanya ke dokter Farabi, tanyanya jangan di kolom komentar ya, Ma. Karena kalau di kolom komentar tuh dia jalan terus. Jadi takutnya nanti belum sempat kebaca. Aduh, kenapa lagi nih? Takutnya belum sempat Ini kebaca oleh kami, belum sempat kebaca oleh dokternya, udah terlanjur hilang. Kenapa Kak Edi? enggak, tadi aku mau nanya ini koneksinya aku atau Oh, enggak, tadi juga muncul notifikasi ini. Enggak. Oke. Aduh, kok agak worry ya. Bentar. Saya takut dia tiba-tiba mati live-nya. Apa saya sambil... Bentar ya Kak Edi. Oke, ini sambil kita nunggu nih aku mau kasih tahu nih buat penontonnya. Aku atau Mama Choice juga nih kalau Mamaku tuh lagi ada Best Gift of Love Challenge. Nah, jadi periodenya itu di Instagram tuh dari 17 Oktober sampai dengan 4 Desember ya Mami ya. Jadi Mami bisa share video atau foto family love story kamu bersama si kecil. Caranya itu yang pertama follow Instagramnya Makuku Indonesia.official dan juga like Facebook Makuku Indonesia. Yang kedua, post foto atau video family love story versi kamu berdurasi maksimal 1 menit. Dan yang ketiga, gunakan frame dari Makuku. Dan yang keempat, buat caption sekreatif mungkin menceritakan momen terbaik sebagai orang tua versimu. Nah, yang kelima itu adalah upload di Instagram dan juga Facebook dengan hashtag Best Gift of Love Challenge, hashtag Makuku SAP Diapers Proker, hashtag Makuku Anti Gumpal, dan hashtag Takut Rom Popok pakai Makuku. Dan yang kena mention Instagram Makuku Indonesia The Official dan Facebook Makuku Indonesia. Dan yang ketujuh mention 5 orang teman di caption ya, Mami ya. Dan juga nanti ada juara-juaranya, ada juara hiburan, ada juara 1, 2, 3, dan mendapatkan hadiah menarik lainnya. Dan sambil kita nunggu nih Kak Fitri, kita sambil nunggu dan juga sambil nungguin dokternya join ya. Oke, aku kembali. Halo. Biar aman aku. Takut HP-nya tiba-tiba mati soalnya tadi muncul notifikasi low baterai. Padahal barusan penuh. Emang suka ada-ada aja ya. Oke, gimana Kak Edi? Belum masuk ya dokter Farabi, bentar. Oh, Farobi, mohon maaf, saya salah sebut dokternya dokter Farobi. Dokter Farobi. Oke, coba kita invite lagi ya. Kemana nih dokter? Dokternya sibuk. Invite lagi, coba kita invite lagi. Kurang kencang suaranya, katanya. Kurang kencang suara siapa? Suara saya kurang kencang. Suara aku kah? Suara siapa, Ma? Kakak yang mana nih? Ada aja gitu. Kalau resmi kalau di dia itu udah pas. Udah pas. Ini saya udah teriak-teriak nih. Karena kalau saya teriak lagi tetangga datang semua nih. Yang Mama's Choice, oke segini udah pas belum suaranya? Ma. Tes. Ayo Mami jangan lupa volumenya jangan lupa di volume up ya Mami ya. Suara Kak Fitri itu katanya. Suara Kak Fitri, aduh gimana nih ya biar kencang suaranya. Udah sih, kalau di aku sih udah kencang ya Kak ya? Oh di kakak udah kencang? Sudah, ini ada yang sudah, ada yang belum. Pakai earphone Mami, boleh pakai earphone biar lebih jelas ya Mami. Udah cukup Kak, udah ya. Ini yang pakai earphone kalau saya teriak lagi takutnya gendang telinganya nanti bermasalah. Aku sih udah pas Mamin. Sudah kencang, iya sudah kencang, oke. Udah di invite, udah. Jangan teriak takut haus. Suaranya nggak kencang dari saya nggak kencang, dari aku nggak kencang. Jangan teriak-teriak jangan teriak-teriak ya. Cukup kok kencang banget. Mama yang merasa suara saya kurang kencang coba pakai earphone ya.
Ya, boleh pakai earphone, Headset Mami. mas, headset. Hmm. Ini kasihan yang udah pakai headset, nanti kalau saya kencangin lagi suaranya, kasihan ya. Pengang nanti kupingnya. Ini banyak banget yang komen ya. Ini Kak Edi pernah jadi host di Bank Raya nggak ya? Bank Raya. Ya ketahuan deh. Bang Raya Rulesnya di gimana mana? nih Kak? Rulesnya rules giveaway. Oke, diulang Ah, lagi ya tuh dokternya udah ada, sambil nunggu dokter. dokter Farad. Oh udah ada ya? Ya, Oke oke. Kalau udah ada, mana? Kok dia aku belum muncul ya? tadi di komen udah. Oh di komen udah. Hmm. Apa aku invite lagi kali ya? Boleh. Coba. Nah, udah aku invite lagi. Sabar ya, Mama yang punya pertanyaan ditahan dulu. Nah, ini dia akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Halo, Halo, follower dokter. Mama Choice dan Mamuku. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Apa nih Apa kabar kesibukannya semuanya? belakangan ini? Baik. Kayaknya tadi udah seru banget ngomongnya ya. Iya, sambil tadi ada sedikit masalah juga, jadi sambil diatasi sambil ngobrol aja lah, Dok. Gitu. Aku udah lihat tadi ada yang suaranya ya, ada yang kurang kencang, ada yang sinyalnya ngomong. Aku denger tadi obrolan kalian. Oh, dokter, belakangan ini kesibukannya apa Tadi nih, sempet Dok? kemana, ke samping dulu ya, ke samping dulu. Iya, betul. Benerin kabel. Alhamdulillah kesibukannya kemarin. Iya. Jadi kesibukannya itu kemarin ke Trans TV ya, jadi acara Oh. Heart to Heart ya di Trans TV tentang gagal ginjal akut ya. Terus bicara lah di acara-acara online ya, online. Terus ngajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran. Terus aku mahasiswa, dok aku mahasiswa dokter loh, ada yang gitu nih. Halo Judith, ada yang nonton nih bareng. Mahasiswanya bukan, Dok. Jadi apa namanya, mahasiswa aku ikut nonton. Yang lain harus diituin dulu sinyalnya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Dok. Kedengeran ya? Iya. Tadi ada mahasiswa aku menyapa. Aku ada Judith ya. Aku sibukannya ngajar sebagai dosen fakultas kedokteran, terus sebagai dokter di rumah sakit Bunda, dokter rumah sakit HGA, sama dokter di klinik Dr. Farabi, sama jadi pembicara beberapa tempat. Ya, apa namanya, begitu-begitu aja sih, sama aktif di organisasi kemasyarakatan. Begitu-begitu aja tapi tinggi bener mobilitasnya ya, Dok ya. Luar biasa, Dok. Ya, apa namanya, ini aja berusaha menjadi berguna. Amin, amin. Kayak tadi dokter bilang kemarin habis diundang ke Trans TV ngomongin gagal ginjal. Di sini sekarang ngomongin gagal ginjal lagi ya, Dok. Sebenarnya memang topik ini lagi benar-benar menjadi kekhawatiran mama-mama di seluruh Indonesia. Jadi boleh nggak sih, Dok, dijelasin sedikit sebenarnya gagal ginjal akut pada anak ini apa sih gitu? Kenapa bisa sampai seheboh ini nih belakangan ini? Ya, jadi gini loh, awalnya itu memang ada terjadi peningkatan kasus gagal ginjal. Jadi gagal ginjal ini asal tahu dulu ya, sudah ada sejak lama, tetapi gagal ginjal yang progresif atipikal yang belum diketahui penyebabnya ini memang baru-baru ini meningkat. Tadinya udah ada, tapi kok meningkat nih? Biasanya kalau selalu ada sih memang ada lah gagal ginjal, tapi kok akhir-akhir berapa bulan terakhir ini meningkat. Nah, akhirnya pemerintah bersama stakeholder ya cari tahu apa masalahnya. Dicari habis COVID kah? Karena vaksin COVID kah? Atau karena penyakit lain kah berbarengan sehingga jadi gagal ginjal akut dan lain sebagainya. Intinya dicari tahu masalah infeksi. Tapi hasilnya negatif semua. Ya, jadi buntu gitu loh.
Setelah itu kan WHO melaporkan ada masalah ya, bahwa ada kasus gagal ginjal yang akibat cemaran etilen dietilen glikol. Nah, pas diteliti pada kasus-kasus di Indonesia ini cocok ya, sehingga diduga, sekali lagi diduga bahwa kemungkinan akibat cemaran etilen dietilen glikol. Sehingga pemerintah bersama IDAI ya, bersama seluruh stakeholder, sementara sirupnya di stop dulu, obat sirup. Kalau memang diperlukan, pakai obat puyer dengan memperhatikan keamanan, kebersihan, cara pakai, dosis yang baik, gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi ini yang menyebabkan ibu-ibu galau yang biasanya stok obat-obat paracetamol sirup, yang biasa pakai obat-obatan sirup menjadi aduh pakai apa ya kalau anakku demam ya, harus bagaimana ya. Ini juga perlu kita ingatkan juga sama teman-teman ya, bahwa obat ini kan bukan satu-satunya jalan keluar. Obat itu tetap diperlukan pada saat-saat tertentu, bukannya nggak diperlukan sama sekali juga sih. Tetapi bukan satu-satunya jalan keluar, kita harus lakukan hal-hal yang lain juga gitu. Oke, nah tadi kan udah dari Kak Fitri yang nanya nih, gini aku nih yang pengen nanya nih ke dokter. Nah, dicurigai penyebab gagal ginjal akut pada anak ini adalah karena adanya senyawa kimia yang mencemari obat-obatan sirup. Itu apa aja sih dok? Boleh dijelaskan nggak? Dan apakah kita harus menghindari semua sediaan sirup? Sebetulnya ini masih diduga ada senyawa atau ada cemaran kimia ya yang berbahaya bagi tubuh yang disinyalir bernama etilen dietilen glikol yang mengandung itu. Nah, untuk sementara, untuk keamanan dan kewaspadaan umum, semuanya dihindari. Jadi semuanya dihindari sampai ada pengumuman Badan POM. Badan POM sekarang sedang meneliti secara cepat dan tepat apa-apa aja yang sudah boleh. Dan beberapa hari yang lalu sudah diumumkan, sudah ada mulai ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh diikuti, yang boleh diikuti. Kalau masih ragu, kalau ada masalah ke dokter, biar dokter yang mikirin. Kadang-kadang kita kan yang mikirin ini, aduh ibu-ibu ragu ya. Kayak hari ini kan ada beberapa ibu-ibu yang takut ya, anaknya demam langsung datang ke rumah sakit. Saya rasa sih kalau memang accessible ya, nggak ada masalah dengan aksesnya, nggak ada masalah dengan kemampuan ibunya, ya silakan ya ke dokter. Tapi jangan lupa, ke dokter itu nggak selalu mahal ya, di puskesmas juga ada ya. Bahkan kalau punya BPJS bisa gratis. Ke puskesmas, ke vaskes tipe satunya dengan kasus demam saja. Tentunya untuk ibu-ibu yang galau, karena mama papa semua ya anaknya demam harus bagaimana, bisa terbantu lah, jalan keluar bisa ke dokter dulu yang terdekat. Tetapi kalau misalnya ada masalah dengan akses dan jangkauan, ya itu ini aja, tinggal ikuti saran-saran yang sebelumnya sudah saya sampaikan di live IG saya ataupun di IG TV saya, yang mungkin juga nanti bisa kita bahas juga bagaimana cara menghadapi anak demam. Jadi pertolongan pertama tanpa obatnya apa, baru obatnya kapan dimasukkan. Oke, jadi gitu ya, Ma. Jadi kalau anaknya demam, panas, nggak usah panik dulu gitu ya, Dok ya. Boleh dicoba dulu di rumah pakai yang ada. Nanti kalau memang khawatir, boleh langsung dibawa ke dokter biar dokter siapin obatnya gitu ya. Nah, berbicara kembali lagi kita dari tadi ke sempat melenceng dulu topiknya ke demam dari gagal ginjal karena bersangkutan dengan obat-obatan sirup yang ditarik ya, Dok ya. Akhirnya ya kalau anak-anak kan panas minumnya paracetamol sirup. Jadi akhirnya ya merembet ya dari gagal ginjal ke demam, jadi bola salju dari satu topik bergelinding jadi banyak gitu ya. Nah, kembali lagi ke gagal ginjal. Kalau gagal ginjal ini sebenarnya gejalanya yang paling bisa dilihat itu apa sih, Dok? Apa sih tanda-tanda dini yang harus mama-mama semua di sini waspadai? Yang harus diwaspadai yang secara awam ya tentunya ya,
ada penurunan volume urin secara mendadak. Jadi produksi urin itu menurun secara mendadak. Yang biasanya urinnya banyak, ya kan ibu-ibu biasa tuh tahu anaknya kalau pakai pampers, pakai diapers ya, pakai popok sebanyak apa dia pipisnya tiba-tiba kok kering gitu, kok berkurang gitu. Nah ini perlu dicurigai ada penurunan volume urin secara mendadak ya. Yang kedua bisa saja disertai atau tanpa disertai gejala-gejala infeksi awal ya seperti demam, batuk, pilek, muntah, mencret. Ini bisa ada, bisa nggak ada. Lalu yang harus dilakukan adalah kalau itu terjadi di antara 0 sampai 18 tahun, segera ke dokter biar dokter yang memikirkan ini anak ada masalah di ginjal apa gara-gara kurang minum atau apa gitu. Nah ini ada Bunda Kezia tuh, sekarang ngecek terus nih dok pampersnya, nah mantap lah ya. Jadi harus begitu, kita memang harus aware ya. Nakutin, nggak usah takut. Jadi apa namanya memang harus dipastikan ya diapers itu harus dicek gitu. Produksi urin anaknya tuh harus tahu gitu menurun atau tidak. Jangan sampai kita kecolongan, kita tidak tahu. Karena gejala awalnya gitu, kalau tambahan-tambahan yang lainnya tidak pernah ada sakit ginjal sebelumnya ya. Kalau ada sakit ginjal sebelumnya ya lain lagi ya tentunya ya. Jadi dan di USG ginjalnya bisa saja hasilnya normal. Cuman kan kalau yang seperti itu kan agak kedokteran ya, orang awam bingung. Jadi secara awam paling gampang itu tadi. Apa namanya produksi volume urin yang menurun secara mendadak antara umur 0 sampai 18 tahun yang bisa diawali gejala demam, batuk, pilek, muntah, mencret gitu ya. Yang lain-lain nanti fungsi ginjal, pemeriksaan USG biar dokter yang melakukannya. Oke. Tadi kan salah satu gejalanya itu juga diantaranya demam dan seperti gejala flu gitu ya dok ya, batuk, pilek seperti itu. Nah itu cara membedakannya gimana sih dok? Ini demam biasa atau bukan? Atau mungkin mamanya bisa treatment dulu gitu ya kalau anaknya demam di rumah. Tapi sampai berapa lama nih? Kapan tanda apa yang harus mama sadari kalau ini adalah waktunya untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya itu yang paling simpel dan gampang adalah pada anak 0 sampai 18 tahun terjadi produksi volume urin yang menurun secara mendadak. Jadi dari pampers disertai dengan tanda itu ya, yang ngomong merek. Diapers kita ada ya, diapers. Jadi seperti itu, kalau seandainya itu terjadi, langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya, untuk dipastikan ini penurunan volume urinnya karena masalah ginjal atau masalah yang lain. Nah, aku mau nanya lagi nih. Jadi, ini kan tadi kita ngomongin volume pipis ya. Untuk volume pipis yang normal untuk bayi hingga anak 5 tahun itu berapa sih dok per jamnya atau per harinya? Aku mau ngajarin buat ibu-ibu pintar ya, mama-mama pintar, ayah-ayah pintar, dan para moderator yang pintar. Jadi cara ngitungnya, oke? Jadi 1-2 cc per kilo per jam. Misalnya beratnya 10 kilo. Anak umur 2 tahun beratnya 10 kg misalnya ya. Berarti dia produksi urinnya adalah 10 cc per jam. Caranya gimana? 1 kali 10 sama dengan 10 per jam. Kalau 24 jam tinggal dikali 24 aja. Gitu, misalnya gitu. Jadi dikali berat badan ya. Jadi 1-2 cc per kilo per jam. Anak 10 kilo, ya kan? Dalam 1 jamnya dia berarti berapa? Dia harus pipis 10 cc dalam 1 jam. Gitu. Kalau 24 jam kali 24. Iya. Kalau 24 kali 24 jam kali 24 aja, nanti tinggal dibagi atau dihitung per harinya berapa totalnya. Gitu. Oke, gitu.
Nanti Mama kalau belum sempet catat, boleh di googling ya. Mungkin dicari gimana cara hitungnya. Jadi biar aware ya apakah volume pipis anaknya normal atau enggak gitu ya dok ya. Kalau mau dicatat lagi, saya ulangi 1 Oke. sampai 2 cc per kilo per jam. Jadi kalau 1 tuh yang paling rendahnya, kalau yang mau ya mantap lah ya 2 cc per kilo per jam. Jadi kalau beratnya 10 kilo, 20 cc per jam. Kalau dalam 1 hari berapa? Berarti kali 24 kurang lebih setengah liter pipisnya. Kira-kira begitu. Udah dicatat semuanya ya Ma. Jadi berat badan dikali per jam. Kalau apa namanya, kalau di diapers ditimbang berarti. Oh ditimbang. Kalau mau pastinya ya ditimbang ya. Kalau misalnya di popok ya juga ditimbang. Apalagi kalau anaknya sudah bisa pipis keluar ya tinggal ditampung, diukur pakai gelas air mineral, kan gelas air mineral ada yang 240 tuh ya. Kalau misalnya full berarti 240, kalau setengah 120 ml atau cc. Begitu. Oke. Jadi gitu ya bedanya demam biasa. Rame banget nih ya pertanyaannya nih, aku mau sampai nggak tempat baca ini cepet banget. Iya. Sama saya juga sempat maju-maju gini mau baca maksudnya dok, tapi nggak keburu. Oke. Jadi itu ya Ma, udah semoga udah sempat nyatet tadi ya rumusnya. Seru bener kayaknya. Urin normal dan tidak normal, volume normal dan tidak normal itu tadi rumusnya ya dijelaskan oleh Dokter Farol. Nah, gimana sih dok caranya menjaga kesehatan ginjal anak biar mama-mama nih nggak sampai ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya mengalami anaknya keadaan gagal ginjal ini. Gimana cara menjaga kesehatan ginjal anak dok? Mulai dari sekarang biasakan kalau berobat itu ke dokter, jangan suka memberi obat sembarangan atau membeli obat atas dasar kata teman atau membeli obat tanya-tanya di toko obat ya. Padahal pas obatnya dikeluarkan mau diminum, pabriknya udah nulis harus dengan resep dokter. Nah ini supaya ginjal kita aman. Dan kalau ingin meminum obat dan lain sebagainya, jangan sampai dokternya nggak ngeresepin tapi pasiennya ngelanjutin terus tanpa izin dokternya sehingga tidak terpantau fungsi ginjalnya. Ya kan, mungkin dokter kalau ngeresepin nyuruhnya seminggu ya seminggu, 2 minggu ya 2 minggu. Kalau mau lebih lagi harus lapor, boleh nggak obat ini lebih dari 2 minggu dan apakah itu friendly terhadap ginjal anak kita gitu kalau lebih dari 2 minggu gitu ya kan. Terus yang lain minum yang cukup ya, minum yang cukup. Ini anak-anak nih kadang-kadang kalau dia temannya banyak ya, dia suka lupa minum, dia happy bener ya, sampai dia haus aja dia tahan, mau pipis dia tahan. Nah ini kadang-kadang perlulah berkala kita samperin, yuk nak sebentar yuk minum dulu sedikit ya, minum dulu. Kadang-kadang kita ngalah juga nyamperin kalau soal minum. Kalau soal makan mereka harus break, duduk di meja makannya dia. Tapi kalau soal minum bolehlah kita samperin sesekali ya. Apalagi kalau dia sampai lupa minum ya. Terus kencingnya juga diperhatikan. Oke, nih pasti mama-mama di rumah yang lagi nonton nih banyak banget pertanyaannya dan juga kayaknya udah cukup banyak ya kak ya, Kak Fitri yang nanya ya. Iya tadi aku Gimana kalau misalnya kita pilih pertanyaan dari mama dan tanyakan ke dokter kali, boleh kan? Boleh. Tadi aku juga udah sempet scroll ya, bahkan sebelum dokternya masuk aku lihat di kolom pertanyaan itu udah banyak banget yang nanya. Jadi langsung aja kali ya kayak di bentar. Cari dulu ya dok. Monggo. Bentar. Oh nih ada. Gue nggak kelihatan, gedein dulu bentar. Ini ada beberapa obat yang memang ini saya sambil iseng lagi gara-gara ada yang pas kebaca. Ada beberapa obat yang memang dokter memberikan waktu tertentu boleh minumnya, tapi kalau mau ditambah lagi itu bisa saja berbahaya buat ginjalnya dia. Jadi itulah pentingnya untuk bertanya. Ini tadi ada yang menanggapi gitu ya. Oke lanjutkan. Mohon maaf. Manggilnya aku siapa nih?
Ini mau Kak Edi dulu yang baca atau aku dulu nih? Dari Habis kakak seru dulu. banget ya, ini pertanyaannya seru-seru loh, asli loh. Ini ganti-ganti terus pertanyaan seru-seru. Udah karena biasa di poliklinik, aku langsung kayak mau jawab gitu langsung. Padahal sekarang kan ada semacam kayak webinar, ada moderator ya.